Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Haleluya. Saudara terkasih, puji nama Tuhan. Saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara ada berada saat ini, di tengah-tengah situasi keadaan bangsa kita saat ini, pastikan iman kita jangan kendor. Amin. Kita harus sama-sama bangkit, sama-sama on fire, sebab Sang pemilik kehidupan sanggup menolong saudara dan saya, sanggup memberikan keselamatan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Berikan sorak-sorai kebutuhan kita. Haleluya. Haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkaulah pelukis cakrawala yang merangkai jagat raya. Haleluya.
sama-sama katakan. Dengan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan buat segala kemurahan Tuhan atas setiap kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang baik, yang sanggup menolong setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kasih setiamu atas setiap kami selamanya. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas cinta-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Engkau Bapa yang ajaib, Allah yang mulia, kasih setiamu selamanya. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Kami ada, kami hidup, kami kuat, semua karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu Yesus. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur buat selamanya. Selamanya hanya Kau. Ada sebagaimana ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan. Haleluya. Sebagai mana ku ada berdiri menghadap tatamu.
kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Taruhkan isi hati Tuhan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Dan siapkan setiap hati kami, agar kami boleh mengerti, memahami setiap firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Miracle. Sobat Miracle, Tuhan Yesus adalah masternya miracle. Di dalam Yesus pasti kita terima dan jadi alat miracle-nya. Pada saat ini kita akan belajar dari nas kita, Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini adalah kata-kata amanah Yesus terakhir sebelum dia take off naik ke surga. Murid-muridnya sempat salah paham dan berkata, maukah engkau memulihkan kami Israel jasmani waktu itu? Sering hari-hari ini juga kita memaksakan Yesus untuk memulihkan kondisi darurat COVID-19, resesi ekonomi, untuk langsung dipulihkan segera. Murid-murid Yesus waktu itu sempat salah faham, gagal faham, dan mendesak Yesus untuk memulihkan kerajaan Israel secara jasmani waktu itu. Maukah engkau memulihkan Israel jasmani waktu itu, sehingga mereka mendesak Yesus menjadi penguasa atau raja yang bisa memulihkan. Seperti hari-hari ini kita ingin mendesak Yesus cepat bertindak memulihkan kita dari selesainya atas gawat darurat Corona dan COVID-19 atau resesi ekonomi. Enggak. Semua itu dalam kendali Tuhan untuk menguji iman kita. Bahkan murid Yesus mendesak, kapan masa dan waktunya? Engkau enggak perlu tahu itu, tapi kata yang penting ini adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea, seluruh Samaria, sampai ujung bumi. Jadi tema saat ini yang kita akan pelajari adalah penuh kuasa, penuh karya. Sering kita mentok karya kita karena kita tertekan, habis, terdesak. Padahal kalau kita punya kuasa, kita akan penuh karya. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, seluruh Samaria, sampai ujung bumi. Jadi, biarlah tema ini kita dalami untuk kita menerima kuasa untuk penuh karya. Kenapa karya kita mentok? Kenapa karya kita tidak berjalan mulus? Bahkan beberapa mulai stres, tertekan di rumah. Ada beberapa status daripada WA sahabat-sahabat saya, bahkan dia hamba Tuhan, pendeta, menulis, sudah 30 hari di rumah, sudah 32 hari di rumah. Nggak sebanding, men. No. Mengalami semacam lockdown, itu lockdown total. Hujannya saja 40 hari 40 malam. Dan selama di kapal itu Nuh total 12 bulan, setahun. Tidak pernah ada kata menyerah, kecewa, dan merasa tidak perlu berkarya. Oleh karena itu, ini pelajaran berharga buat kita untuk kita menerima kuasa supaya penuh karya. Presiden mengatakan dengan jelas, sekalipun di rumah, belajar, bekerja, bahkan beribadah dari rumah, tapi tetap kreatif dan produktif. Terima kuasa untuk penuh karya. Akhirnya Yesus mengucapkan kata-kata Kisah 1:8 ini, dia naik ke surga. Waktu Yesus naik, Alkitab mencatat, murid-murid yang melihat bukan 1, 2, 3.
kurang lebih 500 orang melihat ke atas. Yesus semakin kelihatan kecil, lalu tertutup awan hilang. Sementara mereka bengong, di ayat 11 dikatakan 2 malaikat berpakaian putih dan berkata, "Mengapa kamu bengong?" Yesus yang sama, yang naik ke surga, juga akan turun dengan cara yang sama. Kau segera terima kuasa 10 hari lagi dan penuh karya untuk menyongsong kedatangannya yang sama persis. Dia akan turun dari awan-awan. Apa yang menarik? Adakah Anda mau bengong seperti murid-murid di Galilea atau Anda mau penuh kuasa dan penuh karya? Terima kuasa dan penuh karya. Hidup adalah pilihan, belum terlambat. Yesus tahu murid-murid sedang happy-happynya setelah gurunya mati, dikubur. Lalu Yesus bangkit. Mereka happy karena selama 40 hari Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya. Dalam 10 kali pertemuan, satu persatu muridnya ditemui. Di Yohanes 20:26, pintu sedang tertutup. Yesus masuk. Yesus menemui Petrus dan kawan-kawan di Danau Galilea. Menemui Maria Magdalena, menemui Thomas, semua ditemui dan dipulihkan. Mereka sedang happy bersama Yesus yang sudah bangkit. Tapi 40 hari kemudian, mau gak mau Yesus harus naik. Dalam kesedihannya mereka menerima penghiburan yang powerful. Jauh hari di Yohanes 14, Yesus berkata, "Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal." Kalau ada yang bertanya, "Pak, kok beberapa hamba Tuhan dipanggil duluan karena COVID?" Dengar, jangan pernah mencoba menghakimi, menghitung-hitung, menilai-nilai. Orang bukan dinilai dari bagaimana cara matinya, tapi cara hidupnya. Kenapa dia dipanggil duluan? Rumahnya di surga sudah jadi, titik. Tetapi toh bisa dengan cara yang lain. Itu kehendak dan kedaulatan Tuhan. Bagi kita hari-hari ini adalah kita memeriksa diri kita. Adakah saya dan saudara siap menerima kuasa dan penuh karya bagi kerajaan surga? Sobat Miracle, kita masih stay home di rumah. Mari jangan terpuruk dengan kondisi rumah. Saya menjadi kaget karena ada beberapa ide kreatif. Saya baca ada yang mengusulkan, kalau kamu rindu ke Bali, dekor rumahmu dengan batik Bali atau suasana Bali dan setel musik Bali, masaknya masak bumbu Bali, mungkin ayam betutu, ayam taliwang dan lain-lainnya. Dan jangan lupa difoto dan dimasukkan di sosmed saudara. Tapi terakhir saya kaget, kalau bisa pakai kamera terbaru yang bagus ini ternyata merupakan iklan lagi. Tapi cukup kreatif. Kalau mau ke Jogja, foto makanan ala Jogja, tapi itu nggak cukup. Hari-hari ini kau bersiap untuk menerima kuasa sehingga hidupmu penuh karya. Murid-murid sedang euforia, senang bersama Yesus yang bangkit. Bahkan sepanjang malam tidak dapat ikan. Nebarkan jala ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang dapat ikan. Tiba-tiba waktu Yesus berkata terbahkan di sebelah kanan dapat 153 ekor tanpa koyak jalannya. Bahkan di pinggir pantai Yesus sudah membakar ikan khusus untuk Petrus dan Petrus dipulihkan. Dan sekarang Yesus naik. Dengar. Yesus berkata begini, terlebih baik aku naik daripada aku bersama engkau. Aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan memberikan kepadamu Parakletos, penghibur, yaitu Roh Kudus. Yesus yang datang 33,5 tahun di muka bumi, 2000 tahun lalu, kalau ada di Betania, nggak ada di Samaria. Karena Yesus Tuhan Allah menjadi manusia fisik, anak manusia. Kenapa Lazarus sempat mati
Karena seolah-olah Yesus tidak segera datang ke Betania. Tapi ternyata Yesus sengaja karena untuk mempermuliakan Allah. Dan akhirnya Lazarus dibangkitkan. Jadi Yesus fisik hanya ada di beberapa tempat. Pas beliau berada. Tapi setelah Yesus naik ke surga, dia berkata, terlebih baik aku naik. Supaya Roh Kudus turun. Saat ini Roh Kudus turun ada di mana-mana. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci. Here I am to worship. Here I am to bow down. Pastikan waktu Anda memuji Tuhan, Roh Kudus hadir datang. Dan Anda merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan Allah melalui Roh Kudusnya, dia omnipresent, ada di mana-mana. Lalu Anda berkata, mengapa kita harus menerima kuasa? Sebab kita itu makhluk yang terbatas. Tidak ada makhluk yang sempurna. Ada itu Pak Superman, itu film Hollywood. Spiderman sama. Terbangnya, kainnya pakai ditiup. Jubahnya, lalu pakai senar. Green screen. Kira-kira saya juga bisa, cuma katanya kegemukan berproduser. Itu hanya Hollywood, tidak ada yang sempurna. Tetapi Yesus sedang memberi engkau kuasa, power, untuk hidupmu penuh karya. Dan setelah Yesus naik ke surga, ingat baik-baik, Yesus berkata, tunggu di loteng Yerusalem. Tunggu di kota ini. Amanat agung disampaikan Yesus 5 kali berturut-turut. Di Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 17, 18. Bahkan di Kisah Rasul 1 ayat 8 ini. Tetapi Yesus berkata di Lukas 24 ayat 47, tunggu di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan perlengkapan dari tempat yang maha tinggi. Yaitu kau menerima kuasa supaya hidupmu penuh dengan karya. Sobat Miracle, adakah engkau melayani Yesus dengan kekuatanmu sendiri? Itu enggak salah, tapi terbatas. Lihat, murid-murid Yesus waktu menemani Yesus doa di Getsemani. Murid pilihan, ring pertama, 3 murid utama, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. 3-3-nya bukan haleluya. Halelupa, ngorok, dan tidur. Tetapi setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, Petrus tidak takut masuk penjara. Petrus tidak takut mati. Dan kita lihat hampir 10 murid Yesus mati syahid, martir, tidak takut. Kecuali Yohanes mati umur tua. Apa rahasianya? Mereka dipenuhi kuasa sehingga mereka hidupnya penuh dengan karya. Karena mereka disuruh menunggu di Yerusalem, maka setelah Yesus naik ke surga, mereka segera ke Yerusalem, di loteng Yerusalem. Lalu mereka berdoa, memuji, menyembah dengan tekun. Termasuk Maria ibu Yesus dan Maria yang lain berdoa tiada henti. Hari pertama, kedua, 3, 4 tidak ada apa-apa. 5, 6, 7, 8 tidak ada apa-apa. Mereka hampir nyaris putus asa. Tapi murid-murid diingatkan, ingat, 10 hari. Pada hari Pentakosta, hari ke-50, hitungannya dari Yesus bangkit, 40 hari menyatakan diri dia hidup, lalu dia naik ke surga, 10 hari kemudian Pentakosta, hari ke-50, Roh Kudus dicurahkan. Sobat Miracle, memang gak mudah pada zaman itu. Tentu murid-murid tidak punya fasilitas gedung. Tapi ingat, fasilitas gedung bukan segala-galanya. Ada sebuah gambar PP yang bagus, brosur, menulis begini. Setan ngomong sama Yesus, melalui COVID-19 saya menutup gereja-gerejamu. Yesus dengan tenang menjawab, kamu salah setan. Aku membuka gereja-gerejaku di rumah-rumah.
Ingat, walaupun engkau di rumah, walaupun engkau mungkin ada di tempat kos sendiri, jangan menyerah. Karena Yesus sedang menyediakan kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini bahasa Inggrisnya adalah power authority. Bahasa Yunani adalah dunamis. Satu akar kata dengan dynamit. Dinamis, dynamit, dinamit. Yaitu hidup kita penuh power dan kuasa. Kalau segede ini tapi dinamit, bisa menghancurkan mobil, bahkan bukit batu. Dia segede begini, kalau onde-onde, hanya gelundung. Pastikan kau bukan murid onde-onde. Kau murid dipenuhi Roh Kudus dan penuh karya. Lalu Anda bertanya, Pak, apa langkah-langkahnya supaya kita terima kuasa? Ingat, setiap janji Tuhan ada prasyarat. Kenapa manusia dibuang dari Taman Eden? Karena meleset, menyimpang, berbuat dosa. Pastikan Anda nantikan janjinya, pegang janjinya, dan ikuti janji-janjinya. Pasti janjinya digenapi. Naaman sakit kusta, disuruh mandi 7 kali. Hampir tidak mau marah. Tapi prajuritnya berkata, Komandan, Jenderal, hanya mandi apa susahnya dan sembuh. Hari-hari ini Anda sedang tertekan, gak apa-apa. Anda sedang merasa terpojok, oke. Menghadapi jalan buntu, oke juga. Tapi ingat, lanjutkan hidupmu ke depan dengan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa, power, dinamis kalau Roh Kudus turun atas kamu. Roh Kudus turun. Pujian berkata, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain down us. Pastikan hari-hari ini hujan Roh Kudus turun atasmu. Langkah-langkah yang pertama. Ternyata murid-murid Yesus bersama Maria, ibu Yesus dan mereka yang lain naik ke loteng Yerusalem untuk berdoa. Keren. Mereka berdoa. Tentu dengan doa pujian, doa penyembahan, doa syukur. 10 hari. Yang kedua, mereka dengan tekun melakukannya. Mungkin beberapa sudah mulai merasa jenuh, bosan, tapi tekun. Ingat, doa, pujian, penyembahan tanpa ketekunan tidak menghasilkan doa, pujian, penyembahan yang berkualitas. Tekun. Tekun. Barang siapa yang meminta akan menerima, mencari akan mendapat, mengetuk akan dibukakan kalau tekun. Dan waktu mereka tekun menanti-nantikan kuasa, yang ketiga, mereka mulai memperkatakannya. Di Kisah Rasul pasal 2 waktu Roh Kudus turun, mulut mereka mulai terbuka. Mereka berbahasa-bahasa yang baru. Glosolalia, sonolalia. Glosolalia tanpa kita mengerti, glosolalia tanpa kita paham, tapi hati kita damai. Ini bahasa surga. Setan tidak bisa dengar. Sonolalia kita berkatakan, tapi ini merupakan bahasa asing. Bisa bangsa lain mendengarkannya dan mengerti. Dikatakan di Kisah Rasul 2, mereka orang Moab, orang Edom, orang Arab bisa mendengar. Banyak kejadian hari-hari ini kita hanya bahasa roh. Orang mendengar bahasa Perancis, bahasa China. Dan itu menolong banyak hal dan menghasilkan mukjizat. Jadi bukan hanya engkau berdoa, memuji, menyembah. Tekun ketika membuka mulut. Mulai buka mulutmu. Mulai berkatakan dengan iman, mendeklarasikan dan berkata, kita pasti terima. Kita
pasti terima. Sewaktu kita mulai membuka mulut kita, jangan diam. Beberapa orang berdoa menantikan untuk menerima kuasa ini, mulutnya diam. Karena mulutnya diam maka tangannya bergerak. Enggak masalah. Tapi kok terlalu kencang bisa memukul yang lain jadi masalah. Buka mulutmu. Naikkan syukur. Katakan haleluya. Waktu Anda mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru, maka yang keempat terakhir, Anda akan disertai untuk menghasilkan karya-karya. Anda perlu tahu, Petrus dan Yohanes berkata begini kepada orang miskin yang meminta belas kasihan. Petrus berkata kepada Yohanes, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus, jalan. Lumpuh disuruh berdiri, jalan, mati dibangkitkan, sakit disembuhkan. Bahkan bayangan Petrus menyebabkan orang disembuhkan. Waktu Anda sudah terima mulai berkarya. Pak pendeta tim gimana bisa berkarya? Kita ada di rumah terjepit, ada PSBB yang diperpanjang. Kita nggak bisa. Ingat baik-baik. Jangan melihat masalah. Lihat kesempatan. Orang bodoh dan orang pengecut membesarkan masalah. Tetapi orang yang percaya janji Tuhan membesarkan kesempatan. Ini ada kesempatan. Tetangga kiri kanan banyak yang takut. Aku akan menghibur dan menguatkan mereka. Tetangga kiri kanan sedang kesusahan, aku akan menjadi berkat buat mereka. Tetangga kiri kanan tidak punya harapan ke depan, saya akan memberikan masa depan. Siapkah engkau? Saya punya teman berkata begini, dulu Pak kalau memberitakan Injil susah Pak. Kasih pendahuluan, sekarang gampang. Kalau kamu terima COVID-19 siap untuk masuk akhirat dengan akhirat yang kanan surga atau kiri neraka. Ada tempat yang berkata, surga atas, neraka bawah. Kebanyakan orang pengen ke surga, kecuali orang tidak waras. Oleh karena itu mari hasilkan karya untuk engkau penuh kuasa dengan mulai menjadi saksi. Kisah 1:8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Yang menarik di Matius 28, waktu kita pergi memberitakan Injil, Tuhan turut bekerja. Ini yang saya nggak pernah lupa, bahwa Tuhan turut bekerja saat saya dan saudara memberitakan Injil. Sering kita berkata, Pak, dana terbatas, fasilitas terbatas, keuangan terbatas. Memang itulah manusia serba terbatas. Tapi melangkah lebih dulu. Buat logika kita lebih baik Sungai Yordan itu berhenti dulu baru kita nyebrang. Tapi Alkitab bilang injak dulu baru berhenti. Sobat Miracle, belum terlambat. Banyak berkata, Pak Pendeta, hari-hari ini akhir zaman atau bukan? Bukan akhir zaman. Akhirnya akhir zaman. Pastikan engkau bukan hanya mendengar firman, tapi bertobat. Terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu dan jadikan dia juru selamatmu. Menjadi muridnya dan mengiring dia berubah dari murid menjadi mempelai Kristus. Karena waktu sangkakala berbunyi, dia cari mempelainya. Jika ada dua orang di ladang, satu akan diangkat, satu ditinggalkan. Dua orang memutar batu kilangan, satu diangkat, satu ditinggalkan. Pastikan hari-hari ini kualitasmu bukan 5 gadis yang bodoh, tapi 5 gadis yang bijaksana. Sobat Miracle, belum terlambat. Pak, saya nggak layak, semua kita nggak layak. Bertobat dari dosamu. Waktu kau bertobat dari dosamu, pujian berkata, sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, engkau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Keren banget. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan.
Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Dosa saya banyak bagus sekarang. Nanti Pak agak kurangan, salah. Pasien ada komplikasi jantung, pencernakan, paru-paru. Tunggu agak baikan dokter, mati ya. Justru parah sekarang tobat. Terjepit sekarang tobat. Terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dan Rajamu. Terima kuasa untuk hidup penuh karya mulai dengan bertobat. Tobat dari jalanmu yang salah. Tobat dari kesombonganmu yang begitu gak berhenti-berhenti dan tak habis-habisnya. Kadang melalui sosmed orang congkak, mengumbar tabungannya di ATM, mengumbar jumlah mobilnya di garasi, tanpa melihat perasaan orang yang makan aja susah. Tapi itu dahulu sebelum COVID-19. Hari-hari ini setelah darurat corona, banyak orang diubahkan, saya bersyukur. Dan khususnya kita murid Kristus, mari bergerak untuk terima kuasa hidup penuh karya. Karya yang bagaimana Pak Pendeta? Karya yang sederhana, sehari-hari jadilah garam dan terang dunia. Garam itu memberi sedap kepada setiap masakan. Orang berkata ketika ketemu kita lewat Zoom kah atau lewat call kah, wah, menjadi garam yang nikmat, menjadi racun. Karena itu saudara, Sobat Miracle, mari hari ini buka hatimu, buka pikiranmu, izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Jangan bingung dengan aliran ini dan itu soal Roh Kudus. Ikuti aja Alkitab. Alkitab tidak pernah salah, Alkitab tidak pernah keliru. Ikuti sinode Alkitab, aliran Alkitab. Saya juga punya sinode, tapi sinode bukan segalanya. Sinode pertanggungjawaban saya, saudara, kepada pemerintah. Tetapi ingat, kita jangan dibatasi oleh satu sinode. Alkitab ini untuk semua sinode, semua aliran. Mulai buka hatimu, apapun aliran iman dan kepercayaanmu, buka hatimu. Terima Yesus sebagai juru selamat Tuhanmu. Dikatakan di Kisah Rasul 16:31, percayalah kepada Yesus Isa Al-Masih, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Di layar kaca saudara ada nomor-nomor WA yang bisa Anda hubungi, Anda bisa share, Anda bisa menyampaikan kesaksian untuk kita berdoa bersama. Tapi yang penting, hari-hari ini jangan bengong, menatap ke langit seperti murid-murid di Galilea, tapi bersiap. Yesus akan datang dengan cara yang sama, menjemput murid-muridnya. Dengan kuasa Roh Kudus kau jadi murid dan memuridkan murid-murid. Buka hatimu, mari kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu, sehingga kami tidak mengeraskan hati kami. Kami tidak mengeraskan hidup kami, tapi kamu mau merendahkan diri. Waktu kami terlalu mengandalkan diri sendiri, bengong gak tahu berbuat apa, putus asa dan mudah menyerah, kami akan bangkit menerima kuasa-Mu. Menerima mujizat-Mu supaya kami terima kuasa dan penuh karya, menjadi garam yang membuat sedap, mengobati, dan menjadi terang yang menerangi. Sendiri kami tidak bisa, bersama Roh Kudus kami dimampukan. Sehingga kami diselamatkan menjadi alat keselamatan. Dalam berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Salam Miracle.